Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Tuton Saras Kurniawati ASAKMAK dengan mata kuliah Hukum Bisnis EMBS 4320. Kita masuk kepada sesi kelima dan keenam mengenai materi hukum, hak kekayaan intelektual, dan hukum perbankan. Yang pertama, hukum hak kekayaan intelektual atau kita kenal dengan HAKI. Eh, Hak kekayaan intelektual ini merupakan salah satu hak kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan seni, dan sastra. Nah, karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta, dan rasa yang berguna bagi manusia. Kemudian dasar hukum hak atas kekayaan intelektual di Indonesia itu mulai undang-undang beberapa hal. Salah satu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, kemudian ada perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, ratifikasi hak cipta merek, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, hingga ke TRIPS. Kemudian bidang-bidang eh, HKI di sini itu ada hak cipta atau copyright. Kemudian hak kekayaan industri itu bisa meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Kemudian hak cipta ini menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 itu merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan. Kemudian hak kekayaan intelektual paten. Paten di sini itu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dia ada empat unsur, ada hak eksklusif, invensi di bidang teknologi, kemudian selama waktu tertentu atau terbatas, kemudian hak untuk mengalihkan kepada pihak lain. Kemudian merek-merek di sini itu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf angka, susunan warna, atau lainnya yang menjadi daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang kita kenal merek itu sama dengan brand. Kemudian desain industri. Di sini itu kreasi dengan bentuk konfigurasi atau komposisi garis, bisa atau warna atau gabungan dari keduanya, bisa berbentuk 3D atau 2D yang mana dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu di sini itu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Yang mana jangka waktu perlindungan hak ini diberikan selama 10 tahun sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersil. Kemudian rahasia dagang. Rahasia dagang di sini informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis yang memberikan nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaan oleh pemilik rahasia dagang. Kemudian hak pemilik rahasia dagang itu menggunakan sendiri, memberikan lisensi, dan melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkap untuk kepentingan komersial. Kemudian varietas tanaman di sini itu hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemulia tanaman untuk memberikan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu. Kemudian hukum perbankan. Hukum perbankan di sini itu perbankan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik itu kelembagaan, kegiatan usaha, dan serta cara atau prosedur dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian bank di sini itu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya juga ke masyarakat. Gunanya itu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian jenis bank di Indonesia itu berdasarkan fungsinya ada bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Kemudian berdasarkan kepemilikannya itu ada bank umum milik negara, BUMN, BUMS, kemudian bank campuran, bank milik pemerintah daerah, dan bank syariah. Kemudian kegiatan usaha bank di sini mulai dari menghimpun dana masyarakat, memberikan kredit, menerbitkan surat-surat pengakuan hutang, membeli menjual
atau menjamin atas risiko sendiri kepentingan kepentingan atau nasabah, kemudian memindahkan uang, transfer, kemudian menerima pembayaran, meminjamkan dana, menyediakan tempat penyimpanan, kemudian melakukan kegiatan penitipan hingga menyediakan pembiayaan. Kemudian pemberian kredit di sini itu prinsipnya syariah. Kemudian dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya. Kemudian bank umum juga wajib memiliki dan menerapkan pedoman pengkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank BI atau Bank Indonesia. Kemudian kepemilikan bank di sini itu berdasarkan pasal 22 yaitu bank umum dapat didirikan oleh WNI, warga negara Indonesia, atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing atau badan hukum asing secara kemitraan. Kemudian ketentuan persyaratan pendirian itu wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan kemitraannya juga menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek. Kemudian perbankan syariah di sini segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian lembaga perbankan syariah di Indonesia itu karakteristiknya memiliki kekayaan tersendiri. Kemudian anggaran dasar disahkan oleh menteri, ada pengurus, mempunyai tujuan tersendiri. Kemudian kegiatan usaha perbankan syariah ini itu hampir sama dengan perbankan konvensional, itu menghimpun dana juga, baik simpanan giro, tabungan, atau bentuk lainnya, tapi dalam prinsip syariah. Kemudian menghimpun dana dalam bentuk investasi, membeli surat berharga, melakukan pengambil alih hutang, hingga melakukan kegiatan lazim eh, perbankan dan swasta selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya seluruh kegiatan itu berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian produk bank syariah di sini itu titipan atau simpanan dapat berupa al-wadi'ah atau jasa titipan. Hmm. Kemudian eh, artiannya itu jasa penitip dapat mengambil dana sewaktu-waktu. Artinya ini jasa penitipan dana. Kemudian ketika nasabah itu membutuhkan dapat diambil pada rentang waktu tertentu. Kemudian deposito mudharabah. Kemudian bagi hasil itu ada al-musyarakah atau eh, keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara. Artinya mudharabah ini tidak ada campur tangan. Kemudian al-mudarabah, perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Kemudian al-mujaraah, artinya bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian atau perkebunan, nantinya bagi hasil dari hasil panen. Kemudian al-musakah, bentuk sederhana dari muzarah, di mana nasabah hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalannya, nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Kemudian ada jual beli. Jual beli di sini baik al-murabahah, penyelenggara dalam bentuk jual beli, kemudian baik asalam, eh, bank yang akan membelikan barang yang dibutuhkan di waktu tertentu. Kemudian baik al-istina, artiannya itu khusus harga barang bisa dibayar saat kontrak. Kemudian al-ijarah, akad pemindahan hak guna atau atas dasar barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa. Kemudian al-ijarah al-mutahiyah bid tamlik. Artinya akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa. Kemudian yang jasa, jasa di sini ada al-wakalah, eh, akad pada transaksi eh, yang disesuaikan pada prinsip syariah. Kemudian al-kafalah, jaminan diberikan kepada penanggung pihak ketiga untuk memenuhi kegiatan pihak kedua. Kemudian al-hawalah, kemudian aran dan al-qard. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Semoga mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dapat mengikuti dan mempelajari materi ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.